video ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Ayo simaklah dongeng Kelinci dan Kura-kura berikut ini. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng Kelinci dan Kura-kura? Lalu, bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Masih ingatkah kamu tentang dongeng Kelinci dan Kura-kura? Berikut ini adalah peta pikirannya. Perhatikan peta pikiran berikut. Judul cerita adalah Kelinci dan Kura-kura. Tokoh kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Pesan moral yaitu janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Sifat tokoh kelinci
sombong dan keras kepala. Kura-kura mempunyai sifat yang pantang menyerah. Tempat yaitu di hutan. Awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Dan akhir ceritanya, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Menentukan pesan moral dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Untuk contoh menentukan pesan moral, kamu bisa mengingat kembali pesan moral dalam dongeng Kelinci dan Kura-kura. Berikut ini adalah contoh pesan moral dari cerita Maling Kundang. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita Maling Kundang yaitu, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu menghormati mereka.